Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aimuch dan Arkan dengan NIM 240170021. Di sini saya akan menjelaskan konsep keamanan pada sistem operasi serta dapat melakukan proses manajemen user, firewall, dan update sistem. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung ke pembahasannya. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian keamanan sistem operasi. Kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Jadi, keamanan sistem operasi itu intinya adalah lapisan pertahanan pertama yang bertugas melindungi seluruh ekosistem komputer kita. Mulai dari hardware, software, sampai data pribadi dari berbagai ancaman yang bisa merusak atau menyalahgunakan sistem. Fungsinya nggak cuma sekedar menjalankan aplikasi, tapi jauh lebih dari itu. Sistem operasi yang aman harus betul bisa mengatur dan mengontrol 3 hal utama. Pertama, siapa yang boleh mengakses seperti user. Kedua, sumber daya atau data apa saja yang boleh diakses atau diubah oleh pihak akses. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga agar integritas sistem tetap terjaga dari serangan seperti virus, malware, dan upaya peretasan. Selanjutnya ada manajemen user. Nah, salah satu cara sistem operasi melindungi kita adalah melalui manajemen user. Konsep ini sangat penting untuk menciptakan sekat atau batasan antara pengguna. Dalam praktiknya, biasanya ada beberapa level pengguna. Yang paling tinggi adalah administrator atau root yang punya hak akses penuh. Mereka bisa menginstal atau menghapus software, sebuah pengaturan sistem yang mendalam, dan mengakses semua file. Sementara itu, kegiatan sehari-hari disarankan menggunakan akun user biasa. Akun ini hak aksesnya dibatasi, tidak bisa menginstal program sembarangan atau mengubah file sistem. Kenapa pembatasan ini perlu? Bayangkan, jika ada virus yang masuk saat kita menggunakan akun user biasa, kerusakannya akan sangat terbatas karena virus itu nggak punya izin untuk mengubah file-file sistem yang kritis. Dengan begitu, sistem utama kita tetap terlindungi dan kerusakan bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah firewall. Pertahanan berikutnya yang tak kalah penting adalah firewall. Kita bisa mengibaratkan firewall adalah sebuah pos penjagaan atau tembok keamanan digital yang berdiri di antara komputer kita dengan jaringan luar seperti internet. Cara kerjanya, firewall secara konstan memantau semua lalu lintas data yang masuk dan keluar. Dia menggunakan aturan-aturan yang disebut rules untuk memutuskan mana koneksi yang diperbolehkan dan mana koneksi yang tidak diperbolehkan karena terlihat mencurigakan. Misalnya, jika ada program yang tidak dikenal tiba-tiba mencoba mengirim data dari komputer ke internet, firewall bisa mendeteksinya dan meminta konfirmasi atau langsung memblokirnya. Sistem operasi modern seperti Windows sudah punya firewall bawaan, yaitu Windows Defender Firewall, yang aktif secara default. Fitur ini adalah pertahanan utama untuk mencegah upaya masuk oleh hacker atau penyusup malware melalui koneksi jaringan. Selanjutnya ada update system. Hal terakhir yang sering sekali diabaikan tapi sebenarnya sangat krusial adalah update system. Banyak dari kita yang menunda-nunda update dengan alasan takut ribet atau waktunya lama. Padahal memahami di balik update itu penting. Setiap kali developer sistem operasi seperti Microsoft untuk Windows atau berbagai distro Linux merilis pembaharuan, itu bukan hanya sekedar menambah fitur baru. Seringkali yang lebih penting adalah mereka menambah celah keamanan yang baru ditemukan. Celah-celah ini yang di dalam dunia cyber disebut vulnerabilitas, ibarat lubang kecil di pagar rumah kita. Tidak jika ditambal, para peretas bisa memanfaatkan untuk menyusup ke dalam sistem kita.
Dengan melakukan update sistem secara rutin, kita dapat dasarnya. Sedang menambal pagar tersebut membuatnya menjadi semakin kokoh dan sulit untuk ditembus. Jadi, update sistem yang rutin adalah salah satu cara yang paling sederhana, gratis, dan efektif untuk meningkatkan keamanan kita. Nah, sudah sampai di kesimpulan. Jadi, untuk menyimpulkan presentasi kita kali ini, menjaga keamanan sistem operasi adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Tujuannya jelas, agar komputer dan data kita tetap aman, stabil, dan terhindar dari berbagai bentuk serangan digital. Dari pembahasan tadi, kita telah melihat 3 pilar utama yang wajib kita perhatikan. Itu manajemen user yang ketat untuk membatasi hak akses dan meminimalisir dampak kesalahan atau serangan, firewall yang aktif untuk menyaring dan blokir lalu lintas jaringan yang berbahaya, dan yang paling sederhana, budaya audit sistem yang rutin untuk terus menambal celah keamanan yang rentan dieksploitasi. Dengan konsisten menerapkan ketiga hal ini, kita bukan hanya membuat sistem kita lebih aman, tapi juga menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk semua aktivitas digital kita ke depannya. Mari jadikan keamanan sebagai kebiasaan. Sekian untuk presentasi saya saat hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.